Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada bacaan hari ini kita mendengar dengan sangat jelas, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sekurang-kurangnya ada dua teks kitab suci yang menjadi dasar mengapa orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Yang pertama dapat kita lihat dalam Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32. Dan teks dari Lukas adalah teks kedua yang tadi kita dengar, yang juga mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tak terampuni. Dalam permenungan secara pribadi, kedua teks tersebut membawa saya pada pertanyaan, yakni, kalau memang menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni, apakah dengan demikian hal ini menggagalkan gambaran Allah yang adalah kasih dan penuh dengan kerahiman? Sederhananya begini, kalau Allah adalah kasih dan penuh dengan kerahiman, harusnya dosa apapun beroleh pengampunan dong. Nah, lalu bagaimana gereja mempertanggungjawabkan ajarannya tersebut? Dosa adalah putusnya atau rusaknya relasi manusia dengan Allah. Kalau kalian perhatikan gambar yang ditunjukkan di sini, gambar nomor 1 itu menunjukkan bagaimana relasi manusia dengan Allah begitu dekat. Dalam kitab Kejadian kita mendapatkan gambaran yang begitu indah bagaimana manusia berkomunikasi dengan Allah sedemikian intim. Manusia bertatapan langsung dengan Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Pada gambar kedua ditunjukkan juga dengan jelas bagaimana relasi itu kemudian rusak atau putus karena adanya dosa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa menyebabkan relasi manusia dengan Allah menjadi ada jarak. Dan dalam gambar yang ketiga, melalui pengorbanan putranya, Allah mencoba membangun kembali relasi dengan manusia. Kendati demikian, manusia tetap dalam pergumulan antara setia atau tidak setia kepada Allah. Gambar keempat inilah yang menunjukkan situasi mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Allah pada dasarnya senantiasa berinisiatif untuk mengampuni, menyelamatkan manusia, tetapi manusianya sendiri yang dengan kebebasannya menolak keselamatan dan pengampunan dari Allah. Allah sendiri yang digostingin oleh manusia. Ibarat kita lampu belajar, kita sendiri yang melepas kontak kita dengan sumber listrik. Akibatnya, lampu tidak menyala dan tidak dapat digunakan alias mati. Katekismus Gereja Katolik nomor 1864 menerangkan dengan jelas. Dikatakan di sana, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Tentang dosa kekal, nanti saya akan memberikan konten berikutnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ini. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja
tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Lanjut, ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekarang jelas bagi kita semua bagaimana dosa menghujat Roh Kudus itu bisa diampuni kalau manusianya sendiri dengan kebebasan penuh menolak datang pada sumber pengampunan itu sendiri. Bagaimana orang bisa bertahan hidup kalau dia sendiri menolak untuk diberikan asupan dan makanan? Allah tetap Maha Kasih, Allah tetap Maha Rahim, dan Allah tetap Maha Pengampun. Persoalannya adalah kebebasan manusia yang memilih untuk menjauh dari Allah itu sendiri. Lalu inspirasi rohani apa yang dapat kita ambil dari bacaan hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, sepekat dan segelap apapun dosa kita, jangan menjauh, tetapi datanglah dan semakin dekat kepada Allah. Kasih dan kerahimannya berlimpah, bahkan kepada kita yang sudah kotor dan tak pantas di hadapannya. Pengampunannya mengaruniakan kepada kita kemerdekaan batin sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, saya kerap kali berpikir, anehnya, sebagai manusia kadang kita lebih suka memperhatikan, mengingat, bahkan mewartakan catatan-catatan dosa sesama kita. Kalau kita mau mengukur diri, apakah kita sendiri memang sudah punya kadar kerahiman melimpah seperti Allah? Malah sebaliknya, dengan melakukan hal-hal tadi, bukankah kita malah menunjukkan kalau gerbang pengampunan atau gerbang kerahiman Allah sama sekali tidak menetap dalam diri kita? Di tengah situasi negara kita yang rasa-rasanya semakin penuh dengan nuansa hujat menghujat, hina menghina, mencari-cari kesalahan, marilah pada hari ini kita mulai belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang dijauhkan dari sikap menghakimi, tetapi berusaha lebih suka mengampuni dan terlibat aktif untuk memperbaiki keadaan. Poin ketiga, dosa apapun, entah ringan atau berat, percayalah pasti merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Libatkanlah selalu Roh Kudus dalam setiap pengalaman hidup Anda. Mohonkanlah selalu 7 karunia Roh Kudus agar hidup kita senantiasa diarahkan pada kebaikan dan kebenaran. Doa tersebut jangan hanya didoakan menjelang hari Pentakosta saja ya. Ingat Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.